Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dalam Islam. Salawat berantaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan umat manusia. Siapakah ia? Ialah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tausiah singkat yang bertema Bulan Ramadan, bulan istimewa. Pada bulan Ramadan adalah bulan istimewa dan bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Bagaimana tidak, bulan yang hanya sekali dalam 12 bulan dan 30 hari dari 360 hari. Dan yang paling istimewa adalah bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa karena puasa adalah landasan Islam yang merupakan salah satu rukun Islam. Bulan Ramadan memang sangat istimewa, banyak peristiwa penting di dalamnya, penuh pengampunan dan keberkahan. Bulan Ramadan itu seperti cahaya yang menyinari kaum muslimin. Cahaya itu dapat mampu bergerak cepat dan bahkan dapat menembus celah-celah. Ia menyinari kegelapan dan memberikan kepada kita penglihatan, sehingga kita dapat menemukan apa yang kita cari dan menerangi kegelapan kita. Begitu pula dengan Ramadan. Ramadan dapat menyinari kita dari kegelapan yang kita lakukan sepanjang tahun. Para pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cahaya yang dimiliki Ramadan, kita jadi terbuka dan dapat melihat amal mana saja yang baik yang dapat kita lakukan sehingga dapat dilipat gandakan. Pada akhirnya kita dapat melihat dan menemukan dan melakukan amal baik mana saja yang dapat kita lakukan. Pada akhirnya kita akan menemukan jalan baik bagi diri kita sendiri. Kembali lagi kepada kewajiban untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita untuk berpuasa sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Seperti yang saya jelaskan, bulan Ramadan adalah bulan istimewa dan bulan dilipat gandakannya pahala. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan ibadah. Kita harus menjadikan bulan Ramadan ini sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga sholat, berbanyak-banyak berzikir, banyak bersedekah, dan banyak membaca Al-Quran, dan meningkatkan ibadah-ibadah lainnya. Kita harus berburu pahala di bulan suci Ramadan ini, sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Allah menyuruh kita, Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi yang kemarin ibadahnya setengah-setengah, sekarang harus full, meski agak sulit karena tidak terbiasa. Orang yang berusaha taat, orang yang berusaha istiqomah, orang yang berusaha untuk mengoptimalkan ibadah, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertaubat, orang yang menyesali kesalahan saja sangat dicintai oleh Allah, apalagi orang yang taat. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Saya ulangi, kita harus manfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik karena ia terlalu singkat dari waktu yang terlalu panjang.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.